Dan kita akan masuk ke pertemuan ke-6, manajemen redaksi menyangkut perbedaannya. Jadi perbedaan dari sejumlah manajemen redaksi media cetak, televisi, radio, dan cyber. Jadi seperti apa perbedaannya? Jadi kita dari kemarin telah belajar manajemen redaksi media cetak seperti ini, televisi seperti ini, radio seperti ini, dan terakhir tadi cyber seperti ini. Jadi perbedaan manajemennya di mana? Nah, ini perlu kita tahu ini. Jadi perbedaannya yang pertama, ini untuk media cetak ini, media cetak, dia ada manajer produksinya, mengurus penyuntingan, composing, tata wajah, desain, grafis, reproduksi, angkut ke plat cetak. Nah, jadi kalau untuk media cetak, yang manajer produksinya itu urusannya menyunting, composing, tata wajah, desain, grafis, reproduksi, angkut ke plat cetak. Plat cetak itu maksudnya untuk siap dicetak. Itu kan karena kita media cetak ini. Jadi perbedaannya dengan media televisi itu kalau untuk di televisi manajer produksinya produksi lapangan, proses editing dan penayangan. Nah, itu kerjanya. Berbeda, nggak sama. Kalau ini urusan cetak mencetak, ini urusan edit mengedit sama penayangan. Ini manajer produksinya berbeda. Kemudian kalau di radio cuman ada manajer siaran namanya, bukan manajer produksi. Manajer siaran. Jadi mengawasi output dari radio terutama yang menyangkut penyiaran, produksi dan musik keseluruhan. Nah, pahami ya? Manajer produksi kalau cetak seperti itu, di televisi seperti itu juga berbeda. Jadi manajer siaran untuk radio seperti ini. Dan kalau di media cyber itu biasanya tidak ada memiliki manajer produksi. Yang ada hanya manajer IT. Nah, itu berbeda ya. Di sini sudah nampak perbedaannya. Kalau di media cyber itu tidak ada namanya manajer produksi atau manajer siaran. Yang ada cuman manajer IT bertanggung jawab terhadap pengelolaan website. Jadi yang dari sepintas ini sudah nampak bedanya? Udah kan? Nah, kemudian kalau untuk media cetak, dia menghasilkan koran. Kalau televisi menghasilkan siaran. Kalau radio menghasilkan audio yang didengar. Kalau media cyber menghasilkan laman website. Nah, jadi yang dihasilkan media cetak koran, yang televisi siaran, radio, audio. Kalau media cyber menghasilkan laman atau website. Yang dihasilkannya itu. Kemudian media digunakan kalau untuk media cetak itu adalah kertas koran. Kalau media digunakan untuk televisi ya frekuensi. Sama dengan radio. Radio menggunakan frekuensi dan televisi juga menggunakan frekuensi. Sedangkan media cyber di media digunakan adalah internet. Nah, jadi harus bisa dibedakan. Media digunakan kertas koran, radio dengan televisi ini sama-sama frekuensi, tapi sebentar lagi frekuensi ini mungkin akan ditinggalkan oleh sejumlah stasiun TV karena tuntutan zaman dan masih menunggu regulasi di negara kita. Jika nanti disahkan, ya akan menuju ke media digital juga, sistem analog namanya. Ini menggunakan media internet, tidak frekuensi lagi. Nanti ke depannya seperti itu televisi lagi. Tapi kita tunggu. Ya kalau memang terjadi seperti itu, ya otomatis parabola tidak laku lagi nanti. Karena itu sudah di depan mata. Jadi kalian jangan heran kalau sekarang perusahaan-perusahaan parabola itu udah mulai berhenti memproduksi mungkin karena kalau diproduksi juga nanti seandainya TV ini beralih ke analog atau ke internet, siapa yang mau nontonnya lagi? Maka hati-hati yang dagang parabola, bersegeralah berhenti mengorder. Kemudian kalau di media cetak itu tidak butuh kameramen, cukup fotografer saja.
Jadi untuk media cetak itu tak perlu kameramen. Nah, fotografer cukup. Nah, hanya foto yang dibutuhkan untuk cetak koran nanti. Kalau di televisi membutuhkan kameramen. Nah, itu sangat penting. Inilah rohnya televisi ini ya, kamera ini. Kalau selagi nggak ada kamera ya nggak ada siaran, itulah kasarnya. Kemudian kalau radio tidak butuh kameramen, cukup rekaman audio saja. Jadi kalau untuk radio ya cukup rekaman MP3 saja kalau kita rekaman atau kita wawancara orang itu cukup itu saja, tidak perlu video. Kalau di media cyber kameramen dibutuhkan jika laman menyediakan konten video. Jadi sekarang media cyber sudah mulai menyediakan konten video. Jadi jangan heran kalau media cyber sekarang sudah pakai kameramen. Dan waktu kunjungan Stay Arido beberapa tahun lalu kita ke antaranews.com, maka mereka sudah dalam kantornya itu ada satu studio untuk rekam video ya kayak studio TV. Ya karena memang mereka menayangkan konten video. Jadi mereka punya kameramen juga dan live streaming. Jadi kalau media cyber yang ada lamannya video ya sebenarnya butuh kameramen. Kemudian kalau untuk media cetak tidak butuh news writer. Kalau media televisi ini butuh nih news writer nih yang menulis berita. Kalau di media cetak kan ini tidak perlu, tidak butuh. Kalau radio tidak butuh juga. Di media cyber itu tidak butuh juga itu news writer seperti yang kita pelajari kemarin. Kemudian kalau di media cetak tidak butuh presenter. Nah, kalau di televisi itu sangat butuh presenter. Nah, kalau di radio itu tidak butuh presenter tapi butuh penyiar. Nah, kalau di media cyber itu tidak butuh presenter. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tentang perbedaannya ini? Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, jadi untuk perbedaannya seperti itu. Udah paham atau belum? Ya, kalau memang lanjut, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya selagi ini belum ditutup Zoom kan? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kita stop recording yang ini dulu.